Film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Kei, yang merupakan penerus keluarga Karasuma. Keluarga Karasuma sangat dihormati dan disegani. Setelah menyelesaikan pendidikannya di luar negeri, Kei kembali ke Jepang. Dia diminta oleh ayahnya untuk menjadi kepala keluarga, sedangkan ayahnya pergi bersama dengan kepala pelayan mereka yang terdahulu. Oleh sebab itu, kepala pelayan keluarga mereka mengutus seorang pemuda yang bernama Kisaragi untuk menjadi kepala pelayan yang baru di rumah itu. Kisaragi memiliki sifat yang taat pada aturan dan kaku, berbanding terbalik dengan Kei yang santai dan seenaknya. Suatu hari, Kei diundang ke pesta ulang tahun. Dia meminta Kisaragi untuk memilih sebuah dasi yang akan dia pakai. Akan tetapi, dasi itu tidak sesuai dengan keinginannya. Sehingga, Kim minta Kisaragi untuk memanggil anak dari koki di rumahnya. Dia meminta anak itu untuk memilih pakaian yang akan dia kenakan ke pesta, karena orang itu memiliki selera yang bagus. Lalu Kei memberikan Kisaragi sebuah dasi sebagai hadiah. Setibanya di tempat pesta, tiba-tiba penglihatan Kei menjadi aneh karena dia memiliki kemampuan untuk membedakan warna secara detail. Setelah berhasil menenangkan diri, Kei pun masuk ke pesta dan berbincang dengan orang-orang yang ada di sana. Itu adalah pesta ulang tahun Kazuhiro. Seorang pemuda datang menghampirinya. Dia adalah Tokia. Tokia datang ke pesta itu bersama pacarnya. Saat di toilet, tiba-tiba Kei mendengar suara teriakan. Dia mencoba mencari sumber suara itu. Suara itu berasal dari toilet wanita. Kei memutuskan masuk ke sana. Ternyata ada seorang wanita yang pingsan. Wanita itu adalah pacar Tokia. Kei ingin menolong wanita itu, namun tiba-tiba semua orang datang. Kazuhiro dan semua orang menuduh Kei yang melakukan penyerangan itu. Wanita yang pingsan itu tersadar dan mengatakan kalau dia tidak mengingat siapa orang yang menyerangnya. Kazuhiro mengatakan bahwa Kei adalah pelakunya, namun mereka semua akan menutup mulut tentang kejadian yang terjadi hari ini dan melupakan hal yang terjadi. Kei tidak terima dituduh sebagai orang yang melakukan kejahatan itu. Lalu, Kei mengajak Kisaragi untuk pergi ke tempat kejadian. Di sana, Kei memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi saat penyerangan itu, dan akhirnya dia mendapatkan jawabannya. Kei menemui semua orang dan mengatakan bahwa pelaku sebenarnya adalah Kazuhiro. Kazuhiro mencoba menyangkalnya. Kei mengatakan kalau Kazuhiro sudah mengganti warna dasinya karena dasi sebelumnya sudah kotor terkena sabun di toilet. Kazuhiro tetap tidak mau mengaku. Kei menjelaskan kalau dia memiliki kemampuan khusus untuk membedakan warna. Tiba-tiba, Tokia dan pacarnya datang dan mengatakan kalau pacarnya sudah ingat siapa pelakunya dan pelakunya adalah Kazuhiro. Wanita itu menjelaskan kalau Kazuhiro mencoba melecehkannya di toilet. Karena melawan, pria itu memukulnya. Karena tidak bisa mengelak, akhirnya Kazuhiro mengakui kejahatannya. Dia sengaja menuduh Kei sebagai pelakunya karena dia iri. Dan dia mengatakan bahwa semua orang peduli kepada Kei hanya karena dia penerus keluarga kaya. Kalau bukan karena hal itu, Kei hanyalah seorang anak nakal. Mendengar Kei dihina, Kisaragi menendang pria itu hingga terjatuh. Di dalam mobil, Kisaragi meminta maaf karena telah melakukan tindakan yang mencemarkan nama keluarga Karasuma. Akan tetapi, Kei hanya senyum-senyum saja dan mengatakan kalau tindakan Kisaragi sudah benar. Keesokan harinya, Tokia datang untuk memperkenalkan kue-kue baru miliknya. Saat akan pulang, dia melihat sebuah lukisan yang terpajang di dinding. Kisaragi mengatakan kalau itu adalah lukisan yang dipilih oleh Kei. Lalu Kisaragi menanyakan kepada Tokia,
Kenapa dia berbohong dengan mengatakan kalau saat itu pacarnya tidak mengingat siapa pelakunya? Tokia mengatakan dia melakukan hal itu agar situasi menjadi lebih menarik. Malam harinya ada sebuah drone yang menyerang supir keluarga Karasuma, sehingga terjadi kecelakaan. Kisaragi mengunjunginya, dan orang itu mengatakan kalau ada orang yang sengaja menyerangnya. Siang harinya, saat koki keluarga Karasuma turun dari bus, tiba-tiba ada seorang wanita yang menuduhnya mencopet, sehingga koki itu dibawa ke kantor polisi. Kisaragi mengurus semuanya, sehingga koki itu bisa kembali ke rumahnya. Saat Kei melihat keluar jendela, dia melihat anjingnya menggigit sesuatu. Setelah mendekat, ternyata itu adalah dasi yang dia hadiahkan kepada Kisaragi. Dia marah karena Kisaragi membuang dasi itu. Kisaragi baru saja sampai. Ternyata Kei sudah menunggunya. Kei meminta Kisaragi untuk menunjukkan dasi yang dia berikan waktu itu. Kisaragi mencari dasi itu, tetapi dia tidak menemukannya. Akhirnya, Kei menunjukkan dasi itu, dan dia marah karena menganggap Kisaragi membuang dasi pemberiannya dan beranggapan Kisaragi tidak mau memakai dasi itu. Kei juga marah karena Kisaragi menyembunyikan masalah yang terjadi kepada supir dan kokinya. Kei mengatakan dia tidak menginginkan pelayan seperti Kisaragi. Kisaragi mengatakan dia tidak menyalahkan siapapun, dan dia juga meminta maaf karena dia bukan pelayan yang terbaik. Kisaragi mengundurkan diri sebagai pelayan di keluarga Karasuma. Sebelum pergi, dia mengatakan kalau Koki dan keluarganya ingin mengundurkan diri karena mereka tidak mau mencemari nama keluarga Karasuma. Keesokan harinya, Kisaragi mencoba menyelidiki siapa sebenarnya orang yang ingin menghancurkan keluarga Karasuma. Sementara itu, di tempat lain Kei hanya tinggal seorang diri karena semua pelayannya sudah pergi. Kisaragi berada di rumah Koki. Dia mengatakan ada orang yang ingin menghancurkan keluarga Karasuma. Anak Koki bertanya kepada Kisaragi tentang dasi itu. Kisaragi mengatakan dia tidak pernah membuang dasi itu. Alasan dia tidak pernah memakainya karena peraturan sebagai seorang pelayan yang tidak boleh menggunakan pakaian yang mencolok. Saat Kei sedang memperhatikan lukisan, dia menyadari sesuatu dan dia memutuskan untuk masuk ke galeri. Di sana, dia menemukan dua lukisan yang sama. Ternyata itu adalah lukisan palsu. Tiba-tiba, anak Koki datang dan menjelaskan kalau Kisaragi tidak pernah membuang dasi pemberiannya dan alasan kenapa Kisaragi tidak memakai dasi itu. Kei mengundang Tokia ke rumahnya. Lalu, dia menanyakan kenapa Tokia melakukan hal ini kepada keluarganya. Kei memanggil Kisaragi. Kisaragi membawa dua lukisan yang sama. Lalu Tokia mengatakan bahwa dia sudah membenci Kei saat kecil. Saat itu, Tokia kecil dipercaya untuk menilai sebuah lukisan. Semua berjalan lancar sampai suatu saat Kei kecil datang dan mengacaukan semuanya. Karena dia bisa membedakan lukisan asli dengan lukisan palsu, sehingga Tokia dan keluarganya kehilangan pekerjaan dan mereka juga dihujat banyak orang. Kei mengatakan mungkin saja ayahnya dan kakek Tokia berusaha melindungi mereka berdua, sehingga tetap menyimpan kedua lukisan itu. Akhirnya, Kei dan Tokia saling memaafkan dan bisa menikmati keindahan lukisan itu bersama-sama. Semua pelayan di keluarga Karasuma pun kembali ke rumah itu, dan semuanya kembali seperti semula.